Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fadilah. Saya prodi Sistem Informasi dengan kelas SINFC 0322 dan NIM 2022-0910031. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas akhir saya, yaitu saya membuat website sistem informasi berbasis sekolah pada SMA dengan dosen pengampu Bapak Dede Irawan. Ini saya akan menjelaskan pada proyek yang kali ini saya buat, yaitu di mana kita akan menampilkan sebuah dashboard yang login tersebut kita bisa diakses oleh admin itu sendiri dan bisa diakses oleh guru ya teman-teman. Eh, kita akan mulai dengan mengakses dari guru terlebih dahulu ya. Kita masukkan nama gurunya, kita login. Nah, pada tabel guru di sini terdapat selamat datang eh, dashboard gurunya ya, dan terdapat jumlah materi yang diajarkan dan terdapat jumlah tugas yang diberikan. Kita lanjut ke materi ya teman-teman. Nah, untuk fitur materi sini kita bisa menambahkan ya, misalnya kita akan menambahkan suatu materi, klik tambah materi dan pilih kelas X IPA 1 dan kemudian itu masukkan judulnya, kita masukkan misalnya contohnya fisika kuantum ya teman-teman, masukkan deskripsi materinya dan kemudian pilih materinya. Hmm, kita pilih lalu simpan. Maka materi tersebut akan tersimpan ya teman-teman. Misalnya kita akan menambahkan suatu materi lagi. Misalnya pilih kelas IPA, judul materi fisika kuantum 2, deskripsinya bla 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 bla. Ini materinya. Kemudian klik simpan dan data tersebut akan tersimpan ya teman-teman. Misalnya kita akan mengedit suatu materi ya teman-teman. Saya tadi di sini ya fisika kuantum saja dan kita akan menambahkan fisika kuantum 1. Kemudian simpan perubahan. Maka data tersebut akan berubah ya dan kita akan melihat ke dashboard tersebut. Maka jumlah materi yang diajarkannya berubah menjadi 3 ya, tadinya menjadi 2. Kemudian kita ke tugas di dashboard. Di dashboard sendiri tugas itu 3 ya. Ketika kita ingin menambahkannya menjadi tambah tugas, misalnya pilih kelasnya sama, judul tugasnya yaitu fisika kuantum 2, fisika kuantum 1. Mohon maaf, fisika kuantum 3. Maka data tersebut akan masuk ya teman-teman. Dan ketika kita ingin menambahkan tugasnya, oh mohon maaf, tadi terjadi salah ya teman-teman, terjadi kesalahan ya. Pilih kelasnya, pilih judulnya, misalnya quiz fotosintesis 2. Masukkan deskripsinya dan file tugasnya kita masukkan. Kemudian kita pilih ya filenya, open dan simpan. Maka akan menjadi 4 ya. Dan kita bisa melihat pada dashboardnya itu sendiri akan menjadi 4. Dan ketika kita akan menghapus kembali, misalnya kita akan menghapus yang ini, maka data tersebut pada dashboardnya akan hilang ya teman-teman dan akan menjadi 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada dashboard guru ya. Kita akan lanjut ke dashboard admin. Kita pergi ke logout. Kemudian kita masukkan admin, login. Nah, pada project admin terdapat beberapa fitur ya teman-teman. Ada fitur jurusan, ada fitur mata pelajaran, ada fitur guru, ada fitur kelas, ada fitur siswa, ada fitur jadwal, dan ada fitur user.
Dan sama ya pada dashboard sendiri itu tadi sama seperti guru terdapat jumlah siswa, jumlah mata pelajaran, jumlah guru, dan jumlah kelas. Kita misalnya akan menambahkan suatu jurusan ya. Tambah data jurusan. Misalnya kita akan menambahkan jurusan kesenian. Kesenian, ini dalam simpan. Maka data tersebut akan tersimpan ya teman-teman. Kita tambahkan mata pelajaran. Misalnya kita akan menambahkan data pelajaran kesenian. Misalnya kita akan menambahkan data nama matkulnya seni rupa. Pilih jurusan kesenian. Maka data tersebut akan masuk ya teman-teman. Dan kita akan masuk ke guru. Ketika kita akan menambahkan guru, misalnya guru ya, tambahkan nama gurunya misalnya Levi Arts. Misalnya gurunya yaitu Levi Arts Kerman dengan NIP guru. Tambah masukkan, nota telepon gurunya masukkan, pilih mata pelajaran, alamat masukkan, foto gurunya kita pilih, teman-teman. Maka Bapak Guru Levi Asrman akan masuk ya teman-teman dan kita bisa melihat profilnya. Kemudian kita pergi ke kelas. Nah, misalnya kita akan mengubah suatu kelas ya. Misalnya ini kelas seni rupa, kelas ini Bapak Guru Levi Asrman. Kemudian simpan perubahan. Maka data tersebut akan berubah. Kemudian pada siswa, misalnya kita akan merubah siswa Siska Saraswati menjadi Ismet ya. Ismet Padi. Kemudian simpan perubahan. Maka data tersebut akan berubah ya teman-teman. Di sini kita ada tercantum Ismet Nurfadilah dan Rifa Kolbia. Kemudian kita ke jadwal ya, misalnya kita akan menambahkan suatu jadwal ya teman-teman. Misalnya kita akan pelajaran seni rupa, kelas seni, jadi hari-hari yang hari Senin misalnya, mulainya dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian klik simpan, dan misalnya kita akan merubah hari ya teman-teman, kita klik edit, dan harinya hari-hari Jumat, maka data tersebut akan ke bawah ya teman-teman. Nah, ke bawah. Dan kemudian kita bisa melihat ya di sini ada dashboard, berarti ada 4 ya, ada 4 opsi. Jumlah jadwalnya berarti ada 4. Jika kita ingin menghapusnya suatu jadwal, kita bisa delete ya teman-teman dan oke. Kemudian kita ke user ya. Misalnya kita akan menambahkan suatu user ya teman-teman. Ehm, kita ke kelas dulu. Siswa mohon maaf. Bentar. Kita hapus dulu. Ke kelas ya. Mohon maaf ke siswa.
kita akan menyalinkan NIS yang ada pada siswa ya, dengan salin, kita ke user, dan tambah data user. Masukkan misalnya kita akan masukkan ya, ismet.mail.com. Pilih role sebagai siswa. Misalnya kita akan memasukkan NIS yang asal dan tidak sesuai dengan data siswa. Ya, kita akan memasukkan NIS yang ini ya. Maka yang akan terjadi yaitu error dan tidak sinkron. Maka kita harus memasukkan NIS yang sinkron yang sesuai dengan data siswa tersebut. Kayaknya kita ismet mail.com Pros sebagai siswa, ini saya masukkan, kemudian kita simpan, maka data tersebut akan tersimpan ya teman-teman, dan kita bisa juga menghapus datanya. Dan pada dashboardnya sendiri kita dapat melihat ya data-data tersebut, bisa melihat jumlah siswa, melihat jumlah mata pelajaran, melihat jumlah guru, dan melihat jumlah kelas. Kita akan menambahkan suatu guru ya. Tadi yang tadinya 3 misalnya menjadi 4. Nama gurunya misalnya IKK, NIM-nya, nama bapak gurunya kita masukkan. Pilih mata pelajaran, pilih alamat, masukkan. Pilih foto guru, kemudian simpan. Maka data tersebut akan bertambah ya teman-teman. Dan kita bisa melihat pada dashboard akan menjadi 4 data guru yang dimasukkan. Nah, akan menjadi 4 teman-teman. Kita juga bisa logout ya teman-teman. Kita juga bisa login. Mohon maaf tadi sudah dijelaskan untuk guru. Jadi terima kasih semuanya yang sudah nonton hingga dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan pengerjaan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.